Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Solihatin. Saya adalah salah satu tim dari mata kuliah HIV/AIDS yang pada saat ini akan menjelaskan tentang praktikum penggunaan APD sebagai salah satu komponen dari universal precaution. Adapun penggunaan atau universal precaution yang akan saya jelaskan kali ini adalah bagaimana mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan apron, lalu menggunakan sarung tangan dan Google. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kita langsung ke prakteknya. Jadi penggunaan APD atau kita sebut juga merupakan salah satu komponen dari universal precaution. Yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi tujuan dari mencuci tangan ini adalah untuk menghindari atau mengurangi penyebaran infeksi. Jadi seperti diketahui bahwa pada pasien HIV/AIDS itu salah satu transmisi adalah melalui cairan darah, cairan pasien ataupun darah. Nah, itu bisa kita hindari dengan universal precaution yang baik. Universal precaution atau komponen universal precaution yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu bisa dengan hand wash, dengan air mengalir, menggunakan sabun dan pengering tangan, bisa menggunakan tisu atau kain bersih, lalu bisa juga menggunakan hand scrub. Pertama akan saya praktekkan adalah cara mencuci tangan dengan air mengalir. Jadi pertama, baju kita apabila menggunakan lengan panjang, dikeataskan terlebih dahulu. Apabila menggunakan aksesoris seperti cincin, jam tangan atau gelang itu dibuka terlebih dahulu. Kemudian buka keran, lalu tangan kita dikasih sabun 2-3 tetes sabun, itu sudah cukup. Kemudian dibilas-bilas, pertama telapak tangan dengan telapak tangan, lalu punggung tangan dengan punggung tangan, bisa dibantu dengan air, lalu sela-sela jari, lalu saling mengunci kedua ujung tangan. Kemudian jari-jari jempol atau ibu jari kita putar. Yang terakhir adalah ujung-ujung dari jari tangannya. Lalu setelah selesai, bersihkan dengan air mengalir sampai tidak ada lagi sabun yang menempel di tangan kita. Setelah selesai, keringkan dengan tisu. Atau bisa menggunakan kain bersih dengan aturan satu bagian kain untuk satu tangan. Buang tisu bekas ke tempat sampah. Lalu jangan memegang keran dengan tangan kita langsung, tetapi bisa dibantu dengan tisu, atau kalau menggunakan kain, gunakan kain yang kita gunakan tadi untuk mengeringkan tangan. Baiklah, kita sekarang akan mempraktekkan bagaimana menggunakan APD ya. Ini standar APD sebenarnya, karena universal precaution itu komponennya banyak ya. Yang akan saya praktekkan adalah standar precaution. Jadi tadi kalau saya sudah menjelaskan tadi tentang cuci tangan menggunakan air mengalir, cuci tangan juga bisa menggunakan hand scrub. Caranya sama dengan tadi pada saat saya mempraktekkan hand wash ya. Sebelum saya mempraktekkan atau menggunakan alat-alat yang ada, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, dan mungkin juga semuanya sudah tahu ya tentang alat-alat universal precaution. Ini adalah salah satu jenis masker N95. Ini surgery masker ya, yang biasa juga digunakan di ruangan. Kemudian ini pelindung mata atau kita sebut juga Google. Kemudian ada sarung tangan steril. Ini digunakan apabila kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya steril kepada pasien. Lalu ada ini apron ya, atau kain penutup tubuh. Bisa ada beberapa jenis, ada apron ini yang tidak berlengan, ada juga yang seperti baju atau jubah namanya gaun. Ya, yang saya siapkan ini apron, dan ini ada sarung tangan bersih.
Baiklah, pertama adalah setelah kita tadi cuci tangan ya, yang pertama digunakan adalah apron ini. Menggunakannya sederhana dan mudah. Ini tinggal dikalungkan ke sini, lalu ini ditalikan di belakang seperti ini. Jangan ditalikan dengan simpul mati supaya kita mudah pada saat membukanya. Kemudian apabila kita menggunakan kacamata, buka terlebih dahulu kacamata kita. Kemudian setelah itu gunakan masker. Ini masker bedah atau masker seperti ini juga ada berbagai macam talinya. Ada yang menggunakan tali seperti ini, ada juga yang menggunakan karet. Karena saya berkerudung maka saya menggunakan tali yang seperti ini. Jadi ini ada dua bagian muka, ada yang putih, ada yang berwarna. Jadi yang berwarna ini yang di luar, dan yang putih ini yang di dalam yang bersentuhan dengan kulit kita, ya. Dan ujungnya ini ada yang bagian kerasnya. Ini untuk digunakan di bagian atas yang menutup atau bersentuhan dengan hidung kita. Ini caranya. Pertama, ini sesuaikan dulu dengan hidung kita. Kemudian talikan. Lalu bagian bawahnya. Tali dengan kencang tetapi masih membuat kita nyaman. Lalu ini tarik sampai menutupi dagu ya. Jadi masker itu harus menutupi hidung sampai mulut dan di bawah dagu. Lalu ini bagian yang kerasnya disesuaikan dengan bentuk hidung dan harus menutup hidung. Ya, jangan sampai ini tidak disesuaikan lalu ada udara yang bisa masuk. Itu untuk penggunaan masker ya. Untuk membukanya, ini yang pertama dibuka adalah bagian bawahnya dulu. Lalu bagian atasnya. Kemudian ambil, jangan sampai tangan kita memegang bagian luarnya. Ya, lalu ini seperti ini masukkan ke dalam tempat sampah medis. Ya, misalnya sudah saya masukkan ya. Selanjutnya apabila kita akan menggunakan masker N95 ya. Ini caranya ya, ini tangan dominan kita, ini tangan non dominan. Ini masukkan seperti ini ya, jadi dipegang bagian luar dari maskernya. Lalu caranya seperti ini. Pasang terlebih dahulu bagian atas, lalu bagian bawahnya ya. Jadi lalu tempelkan atau atur hingga membuat kita nyaman. Lalu tarik napas, apakah kita bisa menarik napas dengan baik setelah menggunakan masker ini? Nah, itu adalah cara menggunakan masker. Ya, apabila masker yang menggunakan tali, itu tinggal dikaitkan saja talinya. Ya, cara membukanya hampir sama dengan tadi masker yang digunakan dengan tali dua itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung mata. Jadi atau Google. Jadi Google ini gunakan apabila kita akan melakukan tindakan yang memungkinkan kita terpapar oleh cairan pasen dan cairannya itu bisa mengenai mata kita. Ini langsung digunakan seperti ini. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan sarung tangan ya. Ini sarung tangan bersih. Jadi prinsip menggunakan sarung tangan adalah skin to skin, selanjutnya adalah gloves to gloves. Skin to skin berarti kulit kita ini bersentuhan atau menyentuh
bagian dalam dari sarung tangannya. Hal yang penting juga sebelum kita memakai sarung tangan adalah pastikan bahwa sarung tangan yang kita gunakan itu tidak ada bolongnya, ya. Ini bisa dilakukan dengan misalnya seperti ini. Kalau ada udara yang mengalir berarti sarung tangannya sudah tidak bagus untuk digunakan. Artinya sudah ada bolong atau sudah ada area bisa masuknya kuman, ya. Penting juga untuk mengetahui ukuran tangan kita yang sesuai dengan sarung tangan, supaya pada saat menggunakan sarung tangannya tidak kebesaran juga tidak kekecilan, ya. Kemudian ini untuk sarung tangan besi. Lalu selanjutnya saya akan praktekkan cara menggunakan sarung tangan steril. Ini mohon maaf dibuka dulu. Nah, untuk kemasan sarung tangan steril ini sudah ada bagian kiri dan bagian kanannya, ya. Jadi ini disimpan sesuai dengan bagian tangan kita. Ingat tadi skin to skin dan gloves to gloves. Kita gunakan bagian tangan kanan terlebih dahulu. Ini tangan kita, ini skin, tidak boleh memegang bagian glovesnya. Jadi atur dari dalam bisa seperti ini. Lalu ini gloves to gloves. Nah, apabila kita sudah menggunakan sarung tangan, apalagi sarung tangan steril, kita tidak boleh memegang apa-apa. Ya, jadi tangan kita siap untuk digunakan terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Jadi tidak boleh bahkan memegang anggota tubuh kita sendiri. Ya. Setelah itu tata cara atau prosedur penggunaan alat pelindung diri, ya, yang standar. Selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara membuka atau doping alat pelindung diri, ya. Yang pertama yang dibuka adalah kebalikannya yang tadi. Jadi sarung tangan terlebih dahulu. Nah, ini kalau tadi pada saat menggunakan ada skin to skin lalu gloves to glove. Sekarang kebalikannya, gloves to gloves kemudian skin to skin. Jadi buka seperti ini, bagian tangan kanan terlebih dahulu, digulung. Lalu pegang, lalu ini skin to skin, dibuka seperti ini, ya. Lalu digulungkan, dibuang ke tempat sampah medis. Selanjutnya adalah membuka apron, ya. Jadi ini apabila apron yang disposable tinggal disobekkan di sebelah sini. Nah, kalau tidak ini dibuka, lalu pegang, ini dibantu dengan tangan yang lain, dibuka juga, lalu digulungkan dengan posisi sebaliknya. Digulungkan, lalu simpan ke tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah buka, tinggal. Kemudian di sela-sela kita membuka setiap bagian dari APD yang digunakan, kita bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Boleh, pokoknya setiap habis membuka tadi sarung tangan, cuci tangan lagi. Kemudian setelah itu membuka apron, cuci tangan kembali. Kemudian yang terakhir adalah membuka
face mask ini atau muka masker ya. Yang pertama ini pegang bagian ujungnya, lalu yang dibuka adalah bagian yang paling bawah terlebih dahulu, lalu kemudian baru bagian yang paling atasnya. Jangan dipegang ya, jadi buang dengan posisi seperti ini. Lalu cuci tangan kembali. Semuanya itu tadi prosedur dari praktek penggunaan APD atau standar precaution yang sudah saya jelaskan. Standar precaution ini digunakan tadi tujuannya untuk menghindari atau mengurangi terjadinya infeksi, ya, terjadinya infeksius. Yang tidak kalah penting lagi dalam penata laksanaan pengendalian infeksi pada pasien HIV adalah bagaimana tata laksana apabila kita terpajan oleh cairan pasien, dan itu akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang perlu kita diskusikan, silahkan di komen atau mungkin bisa kita diskusikan nanti di sesi pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.